Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Zikrillah dari jurusan Hukum Keluarga Lokal PHKC angkatan tahun 2021. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang. Menjelaskan sistem kekerabatan, sistem perkawinan, sistem kewarisan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa dan Batak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan adat Minang. Di mana masyarakat adat Minang ini merupakan masyarakat yang mengambil garis keturunan itu dari garis keturunan ibu, atau yang kita kenal dengan nama sistem matrilineal, yakni yang mengambil ataupun menarik garis keturunan itu dari garis keturunan ibu. Kemudian untuk sistem perkawinannya sendiri, masyarakat adat Minang ini sangat melarang ataupun sangat anti ataupun sangat tidak memperbolehkan untuk kawin sesuku. Kemudian untuk sistem kewarisan Minang ini, karena mereka menganut sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan ibu, jadi yang lebih dominan dalam sistem kekerabatan Minang ini adalah dalam pewarisan itu yang lebih dominan adalah garis keturunan ibu ataupun perempuan begitu. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya sendiri, masyarakat adat Minang ini mereka lebih cenderung kepada musyawarah untuk mendapatkan suatu mufakat, dan mereka juga memiliki suatu lembaga yang dinamakan dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari atau KAN, di mana mereka melibatkan nini mama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga orang yang memiliki permasalahan dengan adat-adat tersebut. Yang kedua yakni sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Batak ini mereka menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan itu ditarik ataupun diambil dari garis keturunan ayah. Kemudian untuk sistem perkawinan Batak juga tidak membenarkan ataupun melarang untuk kawin dengan suku. Kalau di Batak itu namanya marga. Untuk penyelesaian masalahnya sendiri, mereka juga lebih dominan kepada musyawarah ataupun perundingan. Kemudian yang ketiga yakni sistem kekerabatan Jawa. Sistem kekerabatan Jawa ini mereka menganut sistem parental ataupun bebas, ataupun mereka memberikan kebebasan kepada anak itu untuk mengikuti garis keturunan ibu maupun garis keturunan ayah. Kemudian untuk sistem perkawinannya, mereka juga tidak melarang untuk menikah dengan suku yang sama. Kemudian untuk sistem pewarisan, dalam sistem pewarisan masyarakat adat Jawa ini, mereka memberikan hak yang sama kepada setiap anak itu untuk menjadi pewaris. Sedangkan untuk penyelesaian masalahnya sendiri, yakni mereka juga lebih dominan ataupun lebih cenderung bermusyawarah. Kemudian untuk sistem kekerabatan Melayu. Sistem kekerabatan Melayu ini mereka juga hampir sama dengan masyarakat Jawa, di mana mereka memberikan kebebasan kepada anak itu untuk ikut garis keturunan ayah atau ikut dengan garis keturunan ibu. Kemudian untuk sistem perkawinannya, masyarakat adat Melayu ini juga mereka tidak melarang untuk kawin dengan suku yang sama. Kemudian soal nomor 2, yakni pertanyaannya, jelaskan tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Tahapan pernikahan dalam adat Melayu. Yang pertama yakni merisi. Merisi ini adalah pihak laki-laki mendatangi salah seorang orang terdekat pengantin perempuan. Kedua yakni meminang. Setelah adanya kata sepakat, maka akan dilakukan upacara meminang. Orang tua laki-laki akan datang dengan rombongannya ke tempat kediaman calon mempelai perempuan. Kemudian yang ketiga yakni mengantar tanda. Mengantar tanda ini adalah bukti bahwasanya ada keseriusan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, sehingga tidak dapat lagi diganggu oleh pihak ataupun oleh orang lain. Kemudian yang keempat yakni mengantar belanja, mengantarkan ataupun membawa barang-barang yang diperlukan untuk pernikahan. Kemudian yang kelima yakni menjemput. Menjemput ini biasanya dilakukan dengan cara mengutus beberapa pasangan yang telah menikah ke rumah perempuan. Keenam yakni menggantung. Kegiatan ini adalah menghias ataupun membersihkan rumah sebelum pernikahan. Kemudian yang ketujuh yakni limau mani, limau sutawar. Proses mengelilingi perempuan dengan membawa buah kelapa yang dibuat seperti puncak gunung. Kemudian yang kedelapan yakni berinai. Acara berinai ini merupakan acara yang dilakukan semalam ataupun sehari sebelum proses pernikahan itu diselenggarakan. Yang kesembilan yakni berendam. Berendam adalah menggunting rambut
mencukur dan merapikan rambut dahi dan lain-lain sebagainya. Yang ke-10 yakni akad. Akad di sini berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan. Kemudian yang ke-11 yakni tepung tawar. Yakni tepung tawar ini sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni yang kedua sistem perkawinan Jawa. Yang pertama yakni seserahan. Seserahan ini adalah calon mempelai laki-laki itu mendatangi kediaman mempelai perempuan itu dengan tujuan melamar. Yang kedua yakni siraman. Siraman yakni ritual yang bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin. Kemudian yang ketiga yakni paes atau ngeri. Ini hampir sama atau hampir persis seperti siraman. Yakni upacara paes ini dilakukan di kamar calon mempelai perempuan. Kemudian yang keempat yakni dodol dawet. Dodol dawet ini adalah menjual dodol ataupun menjual dawet. Yakni penjual adalah ibu calon mempelai perempuan yang dipayungi oleh calon ayah oleh calon mempelai perempuan, sementara yang membelinya adalah para tamu undangan. Kemudian Midodareni. Midodareni ini adalah dilangsungkan pada malam hari setelah proses siraman. Kemudian upacara panggih. Upacara panggih ini adalah dengan datangnya calon mempelai pria dan rombongan ke kediaman calon mempelai perempuan. Kemudian yang ketujuh yakni upacara balangan suruh. Balangan suruh yakni kedua mempelai akan saling melempari ikatan ataupun daun sirih yang diisi kapur sirih dan diikat dengan benang. Kemudian tahapan pernikahan dalam adat Minang. Yang pertama adalah marese. Pada tahapan ini pihak calon perempuan akan mendatangi. Pihak perempuan ini akan mendatangi rumah ataupun kediaman dari calon mempelai pria. Kemudian yakni Maminang dan Babimbang Tando. Keluarga perempuan datang membawa buah tangan untuk keluarga ataupun calon mempelai pria. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan timbang tando dengan tujuan mengikat kedua belah pihak. Yang ketiga yakni mahata sirih. Pada proses ini kedua mempelai itu akan meminta izin kepada anggota-anggota keluarga. Kemudian yakni babaku babaki. Pada babaku babaki ini adalah pihak keluarga ayah dari pengantin perempuan itu akan memberikan sumbangsi ataupun bentuk rasa kasih sayang ataupun sumbangan material semampu mereka kepada pihak calon pengantin perempuan. Yang kelima yakni malam bainai. Malam bainai ini dilakukan semalam sebelum proses pernikahan. Kemudian yang keenam adalah manjapuk marapulai. Manjapuk marapulai ini adalah pihak perempuan itu akan menjemput pihak laki-laki itu untuk dibawa ke rumah perempuan itu untuk melangsungkan pernikahan. Ketujuh yakni penyambutan di rumah anak daro. Penyambutan mempelai pria akan dilakukan di rumah perempuan itu setelah mempelai pria itu datang ke rumah perempuan. Yang kedelapan adalah akad nikah. Pada proses akad nikah ini, pihak keluarga perempuan itu akan merelakan, akan mengikhlaskan anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang telah anak mereka pilih. Kemudian yakni basan yang di pelaminan. Basan yang di pelaminan ini kedua mempelai itu akan disandingkan di rumah perempuan. Kemudian yakni proses setelah akad nikah. Walaupun pernikahan Minang telah selesai, namun masih ada berbagai macam proses yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah memulangkan tando, kemudian melewakan gala marapulai, yang ketiga balan tuang kanyang, yang keempat adalah manggaruak nasi kunyang, yang kelima bamain coki, yang keenam adalah tali payo. Kemudian yang ke-11 yakni menikah menjajak, di mana kedua pasangan suami istri setelah menikah mereka akan pergi ke rumah ini mamak keluarga laki-laki dengan membawa makanan. Berikutnya adalah tahapan-tahapan pernikahan dalam adat Batak. Yang pertama yakni menyapai boru. Menyapai boru ini adalah masa pendekatan. Kemudian adalah mengait boru. Mengait boru ini adalah mencari tahu seluk-beluk dari pengantin wanita ini. Kemudian yang ketiga adalah pada mashata. Pada mashata ini adalah membahas waktu kapan akan dilangsungkannya pernikahan ini. Kemudian yang keempat adalah patobang hatta. Patobang hatta ini adalah memperkuat perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian yang kelima adalah manulak sire. Manulak sire ini adalah keluarga pria itu akan datang bersama kerabatnya berjumlah 10 atau 15 orang untuk mengantar sire atau hantaran kepada pihak perempuan. Kemudian yang keenam adalah mangelehin mangan pamunan, di mana gadis yang akan dinikahi ini kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Yang ketujuh adalah Horja Haruan Boru. Horja Haruan Boru ini adalah pesta adat yang diselenggarakan sebelum pergi meninggalkan kedua orang tua. Kemudian adalah Marpokat Haruan Boru.
Marpokat Horanboru ini adalah bermusyawarah membagi-bagi tugas sesuai dengan prinsip dalihan Natolu yang terdiri dari Kahagi, Anak Boru, dan Mora. Yang kesembilan adalah Mangalo Alo Boru Manjagigit Boru. Dalam proses ini diarak kedua orang pencaksilat membawa tombak, membawa payung, barisan ke keluarga pria dan wanita. Ke-10 adalah Panaik Gondang. Panaik Gondang di sini yang dimaksud adalah prosesi ini akan dimainkan dengan iringan gendang. Ke-11 adalah Mata Nihorja. Pada proses Mata Nihorja ini akan dilangsungkan tari tortor. Kemudian yang ke-12 adalah membawa pengantin ke tepian raya bangunan. Pada proses ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik. 11 yakninya mangalehin gorar. Pada waktu ini adalah waktu penempatan gelar. Yang ke-14 adalah mengupah. Pada proses ini akan disampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 3 yang berbunyi, cari artikel jurnal yang menjelaskan tentang fungsi lembaga adat, masyarakat adat Minang dan Batak atau Melayu dan Batak. Dalam hal ini saya akan mengemukakan tentang masyarakat adat Minang dan Batak. Yang pertama yakni tentang masyarakat Minang saya temukan dalam artikel ini, yakni artikel Jurnal Cendekia Hukum volume 6 nomor 2 Maret 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh tentang Lembaga Kerapatan Adat Nagari atau KAN yang disampaikan oleh Faisal. Dalam jurnal yang saya temukan ini, KAN ini merupakan lembaga ataupun kesatuan Niniak Mama yang berfungsi secara turun-temurun, sudah ada sejak zaman dahulu, berfungsi untuk melestarikan adat serta menyelesaikan perkara-perkara adat yang ada di masyarakat, seperti yang pertama Sako, yang kedua yang Pusako. Terkait dengan tugas ataupun fungsi dari KAN ini atau Kerapatan Adat Nagari ini, itu tercantum dalam Pasal 7 Perda Sumatera Barat nomor 7 tahun 2019 tentang Nagari, di mana KAN ini berfungsi dalam menangani sengketa yang diselesaikan. Yang pertama yakni tentang sengketa gelar ataupun Sako, di mana gelar ini bagi masyarakat Minang itu tidak bisa sembarang orang memangku gelar itu, karena gelar ini merupakan suatu kehormatan yang ada di lingkup masyarakat adat. Jadi jikalau ada ketidaksesuaian, ketidakselarasan dalam siapa yang memegang adat, memegang gelar tersebut, maka inilah fungsi KAN ini dalam menyelesaikan perkara tentang gelar ataupun Sako ini. Kemudian yakni tentang Pusako atau tentang harta, di mana harta ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif di masyarakat manapun itu. Dan di masyarakat Minang, jika ada permasalahan tentang pusako atau tentang harta, maka lembaga kerapatan adat negeri ini memiliki hak dan wewenang untuk menyelesaikan perkara tentang tentang harta pusako ini. Kemudian dalam jurnal ini juga ditekankan bahwa apapun masalah, apapun kekeliruan yang ada di masyarakat itu dilibatkan, sebetul-betul dilibatkannya lembaga-lembaga adat, salah satunya yakninya tentang lembaga adat Kerapatan Adat Nagari ini. Jadi di jurnal ini ditekankan bahwasanya di Sumatera Barat itu lembaga adat itu merupakan lembaga yang sampai saat ini masih diperlukan, masih dibutuhkan, dan masih dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yakninya tentang masyarakat adat di Batak. Hal ini saya temukan di jurnal ini, yakni Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sumatera Utara volume 6 isu 1 Februari 2002 tentang Lembaga Pertuha Maujana Simalungun atau Penjaga Identitas Etnik Simalungun yang disampaikan oleh Zulham Siregar. Di mana dalam jurnal yang saya temukan ini sangat-sangat ditekankan bahwasanya fungsi dari Pertua Maujana Simalungun atau PMS ini adalah yang pertama yakni melestarikan kebudayaan Simalungun, baik itu tentang kebudayaan, tentang seni, tentang bahasa, tentang kebudayaan-kebudayaan spiritual dari Simalungun ini. Jadi lembaga PMS ini sangat-sangat menekankan bahwasanya generasi muda itu jangan sampai melupakan, jangan sampai meninggalkan adat istiadat Simalungun hanya karena terpengaruh oleh globalisasi. Jadi dalam jurnal yang saya temukan ini, PMS ini sangat menekankan, sangat menegaskan siapapun itu, apapun jabatannya harus tetap menjaga adat-adat Simalungun. Kemudian yang kedua yakninya merumuskan kembali marga yang ada di Simalungun ini agar terciptanya keselarasan atau tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam artikel yang saya temukan ini sangat-sangat diperuntukkan untuk generasi-generasi muda agar jangan sampai sedikit pun lupa, agar jangan sedikit pun kita melupakan budaya Simalungun, bahasa Simalungun,
kesenian Simalungun seperti tari, musik, bahasa-bahasa Simalungun. Jadi di artikel ini sangat-sangat ditekankan bahwasanya menjaga adat, melestarikan adat adalah fungsi masyarakat Simalungun, baik muda, tua, siapapun dia, sama-sama berfungsi menjaga dan melestarikan adat-adat Simalungun. Mungkin itu jawaban dari saya. Jikalau ada kata-kata yang saya yang salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak ajukan dalam menyelesaikan ujian akhir semester ini. Mudah-mudahan apa yang saya usahakan ini, apa yang telah saya lakukan ini bisa membawakan hasil yang memuaskan ataupun membawakan hasil yang sepadan dengan apa yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Zikrillah, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.